Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Madi Dewata. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan rangkuman dari penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang telah dipaparkan oleh Dr. Syahabuddin MSI pada Pekerti 2021 hari ini. Oke. Apa saja yang akan kita bahas? Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian lembar evaluasi bahan ajar, dan yang terakhir adalah rubrik kriteria penilaian. Sebenarnya apa sih yang tujuannya untuk harus membuat bahan ajar? Peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Lalu peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Jadi dua tujuan ini kenapa harus kita membuat sebuah bahan ajar dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency Based Training pada tahun 2007, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak yang lain. Namun dari keempat jenis bahan dasar tersebut, bahan dasar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk pembelajaran klasikal, di mana sebagai satu-satunya sumber belajar, serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran, di mana peserta didik bersifat pasif. Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Lalu fungsi yang kedua dalam pembelajaran individual, di mana sebagai media utama dalam proses pembelajaran dan sebagai alat untuk digunakan menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Dan yang terakhir adalah fungsi dalam pembelajaran kelompok, sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Dan sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, bahan ajar itu memiliki 5 karakter, di mana kelimanya ini diharuskan ada dalam bahan ajar. Yang pertama adalah self-instruksional, yaitu memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Lalu self-content, memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh. Yang ketiga adalah stand-alone, bahan ajar yang dikembangbiakkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Jadi dia dapat berdiri sendiri, tidak membutuhkan bahan ajar lain untuk pendukung dalam bahan ajar ini. Yang keempat adalah adiktif. Bahan ajar hendaknya memiliki daya adiktif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang kelima adalah user-friendly, memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Jadi kelima karakter ini harus ada dalam bahan ajar yang akan dibuat. Jenis-jenis bahan ajar ada 2. Yang pertama adalah jenis bahan ajar cetak, seperti buku, modul, hangout, dan lembar kerja. Ada juga bahan ajar non-cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam, dan display, video, audio,
dan overhead transparencies. Jadi bahan ajar cetak yang intinya bersifat paperless. Teknik penyusunan bahan ajar cetak ada beberapa aspek. Yang pertama adalah susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Kemudian bahasa yang mudah dimengerti. Lalu mampu menguji pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Jadi peserta didik itu ikut atau tertarik dalam berpikir untuk menguji pemikiran dari bahan ajar yang mereka baca. Lalu nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Dan yang terakhir adalah materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Bab yang kedua adalah tahapan pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kenapa diperlukan pengembangan? Karena memang kita harus juga melihat lagi apakah bahan ajar ini masih relevan atau tidak untuk digunakan di setiap tahun ajaran yang ada. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di masyarakat, apakah dapat mendukung pembelajaran-pembelajaran pada setiap mata kuliahnya masing-masing. Gitu. Tujuan pengembangan bahan ajar yang pertama menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah membangun peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, karena buku teks mungkin sulit diperoleh. Jadi meskipun mudah dibuat bahan ajar cetak, maka tetapi juga kekurangannya adalah sulit untuk memperoleh bahan ajar cetak pada zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Ini adalah 4 tujuan pengembangan bahan ajar. Prinsip pengembangan bahan ajar yang pertama adalah relevansi, di mana bahan ajar yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi antara bahan ajar dengan CP yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya CP yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam. Maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam hal tersebut. Yang ketiga adalah adekuasi atau kecukupan. Bahan ajar cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan. Dan bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jadi kecukupan dalam ilmu pengetahuan yang ada di dalam bahan ajar itu juga harus dilihat kembali, tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Langkah pemilihan yang pertama adalah mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Jadi tetap kita harus memilah-milah kembali sumber bahan ajar, kita memilih dari sumber yang mana. Cangkupan bahan ajar yang ada di dalamnya ada 3 aspek. Pertama, pengetahuan. Di dalam pengetahuan harus mencakup pertama adalah fakta, di mana fakta itu mudah dilihat dan dalam bagian-bagian setiap ilmu pengetahuannya. Kemudian konsep, di mana definisi, identifikasi, klasifikasi, dan ciri-ciri khusus yang ada dalam sebuah ilmu pengetahuan tersebut. Lalu prinsip, di mana penerapan dalil, hukum, atau rumus-rumus itu juga harus jelas. Lalu prosedur, langkah-langkah mengerjakan secara urut. Jadi keruntutan dalam pengerjaan itu juga harus detail. Aspek yang kedua adalah keterampilan, di mana kemampuan mengembangkan ide
lalu memilih dan menggunakan bahan, dan menggunakan peralatan dan teknik kerja. Jadi keterampilan di mana ada bahan ajar untuk praktikal itu harus jelas, idenya bagaimana, bahannya seperti apa, lalu peralatan dan teknik kerjanya bagaimana. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir adalah nilai atau sikap, di mana memiliki nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan mau menerima pendapat orang lain. Ini adalah 3 aspek untuk cakupan bahan ajar yang akan dikembangkan. Skop untuk bahan ajar, di mana ada 2 skop, di mana kita harus melihat dari keluasan isi materi yang ada di dalamnya, di mana menggambarkan apakah cukup luas materi ilmu pengetahuan yang ada di dalam ajar, dan yang kedua adalah kedalaman atau seberapa detail konsep-konsep ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. 2 hal ini menjadi ruang lingkup bahan ajar yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pengajar atau dosen. Ada 2 runutan bahan ajar. Yang pertama adalah pendekatan prosedural, di mana menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua adalah pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit, atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi kedua runutan ini yang sering digunakan untuk menyusun sebuah bahan ajar atau mengembangkan bahan ajar yang sudah ada. Teknik penyusunan buku ajar atau bahan ajar, di mana adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Buku ajar memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu, lalu disusun sistematis dan sederhana, dan terdapat petunjuk dalam proses pembelajarannya. Buku ajar itu memiliki keamanan nasional, di mana setiap buku yang sudah dibuat itu sudah berlaku undang-undangnya. Jadi bahan ajar yang sudah resmi atau sudah didaftarkan ke dalam bahan ajar nasional itu akan mendapatkan keamanan nasional dalam perundang-undangannya. Lalu isi buku ajar dalam menyusun isi bahan ajar kurang lebihnya minimal yang harus dikuasai adalah peserta didik. Lalu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan apakah masih relevan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang ada. Memiliki nilai kebenaran yang harus ditinjau terlebih dahulu dari struktur keilmuan yang ada. Dan sesuai dengan perkembangan ipteks dari zaman saat ini. Dan yang terakhir adalah kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi setiap jenjang pendidikan, strata 1, strata 2, ataupun strata 3 harus memiliki bahan ajar masing-masing. Cara penyajiannya harus teratur. Penahapan penyajiannya yang pertama adalah sederhana, menuju ke kompleks. Lalu dari mudah menuju ke sulit, saling memperkuat bahan kajian yang terkait, menarik minat dan perhatian dari peserta didik, menantang dan menantang peserta didik untuk mempelajari buku agar lebih tertarik dalam belajar sebuah bahan ajar. Yang keenam adalah mengorganisasi dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan dari peserta didik yang ada. Jadi tahapan penyajiannya ada 6 aspek yang harus diperhatikan. Lalu ada bahasa yang digunakan, di mana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana harus baku.
Lalu kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan dari peserta didik yang ada. Ketiga, istilah, kosakata, dan simbol-simbol dapat mempermudah pemahaman peserta didik. Jadi tidak melulu menggunakan huruf atau angka, tapi juga bisa menggunakan kosakata atau istilah atau simbol-simbol yang saat ini menjadi tren dari zamannya anak-anak peserta didik saat ini. Yang terakhir adalah menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Jadi kata-kata serapan itu juga hal perlu diperhatikan apakah sesuai atau tidak, di mana sudah dibakukan atau belum. Yang terakhir, ilustrasi, di mana bahan ajar juga butuh untuk adanya ilustrasi, di mana ilustrasi ini untuk mempermudah peserta didik dalam memahami sebuah bahan ajar, di mana ilustrasi yang ada harus relevan dari bahan ajar yang ada, tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat, antar paragraf, dan bagian dari keseluruhan isi buku. Merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku. Jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep yang ada dalam bahan ajar tersebut. Oke, secara sistematis, kerangka dan langkah-langkah menulis buku ajar. Yang pertama adalah menyusun RPS, rencana pembelajaran semester, di mana dalam penyusunan ini sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran yang ada. RPS sebagai materi atau substansi bahan ajar. RPS juga memuat CPMK atau sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Lalu mulai menyusun outline seperti pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir. Dan yang terakhir adalah penempatan buku ajar, seperti cover, lembar persembahan, sesuai dengan kebutuhan yang ada, lalu kata pengantar, dan daftar isi. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menyusun bahan ajar yang ada. Mengembangkan atau mengevaluasi penilaian dari sebuah bahan ajar, di mana mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu yang ukuran baik ataupun buruk. Bersifat kualitatif, penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dalam menunjang keberhasilan belajar. Lalu, bagian dari proses pembelajaran. Siklusnya seperti ini. Pertama, kita lihat dulu kurikulum yang ada, kita rancang kurikulum yang ada, kemudian prosesnya di mana kurikulum itu dibuat sebuah materi akan disampaikan oleh dosen dan mahasiswa sebagai sumber belajar yang ada. Dan outputnya adalah lulusan memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini adalah bagian dalam evaluasi program pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian terhadap bahan ajar. Jadi setelah kita buat, lalu kita kembangkan, kita juga harus menilai apakah bahan ajar dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya masing-masing. Desain pembelajaran yang pertama mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan menjabarkannya. Lalu yang kedua, kita analisis kebutuhan dari mahasiswa sesuai konteksnya masing-masing. Lalu membuat analisis dari pembelajarannya itu sendiri. Kemudian merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa dan indikator kriteria penilaiannya. Lalu mengembangkan instrumen penilaian. Dan mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran, lalu menyusun RPS. Setelah itu mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran, kemudian mengembangkan atau menyusun evaluasi formatif pembelajaran, lalu melakukan perbaikan kembali jika memang masih ada revisi. Jika tidak, maka kita akhirnya merancang atau menyusun evaluasi dari bahan ajar yang ada, seperti itu.
Aspek-aspek penting yang akan kita nilai dari bahan ajar, yang pertama adalah materi atau isi dari bahan ajar itu sendiri. Apakah sesuai dengan silabus yang sudah ada? Lalu seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajar. Yang kedua adalah penyajian materi, di mana tujuan atau indikator penyajian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajar. Dan penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif. Yang ketiga adalah keterbacaan. Jadi tingkat kemudahan bahasa dari bahan ajar itu sendiri bagi kelompok atau perseorangan dari seorang peserta didik. Yang keempat adalah teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi, di mana tidak boleh mengarah kepada agama atau keyakinan tertentu, tidak mengarah kepada latar belakang suku tertentu, tidak mengarah kepada strata sosial tertentu, dan yang terakhir adalah tidak mengarah kepada gender tertentu. Jadi ada 4 aspek yang harus kita lihat tidak boleh ada di dalam sebuah bahan ajar. Dan yang terakhir adalah kebahasaan, di mana sarana penyampaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas dalam bahan ajar itu sendiri. Di kelima aspek ini yang akan dinilai apakah bahan ajar itu masih bisa kita gunakan sebagai bahan ajar dalam proses belajar mengajar. Lalu validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan ada 3, yaitu uji coba keterbacaan dari sebuah bahan ajar. Kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran atau dalam hal ini adalah peserta didik itu sendiri. Yang terakhir adalah uji terhadap capaian skor hasil belajar. Jadi kita juga bisa melihat capaian dari masing-masing mahasiswa apakah sudah mencapai skor yang diinginkan dari proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang sudah ada. Proses evaluasi bahan ajar yang pertama adalah komponen kelayakan dari isi. Apakah sesuai dengan kompetensi yang dicapai, lalu sesuai dengan perkembangan anak atau mahasiswa, sesuai dengan kebutuhan dari bahan ajar, benar apa tidaknya dari substansi materi pembelajarannya, bermanfaat dalam menambah wawasan, lalu sesuai atau tidaknya dengan norma moral dan nilai-nilai sosial yang ada. Kemudian dari komponen kebebasan, kebahasaan ada keterbacaan, lalu kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, di mana jelas dan singkat. Yang ketiga adalah komponen penyajian, di mana kejelasan tujuan yang ingin dicapai, urutan dari sajian bahan ajar, pemberian motivasi dan daya tarik kepada peserta didik, lalu interaksi, di mana pemberian stimulus dan respon. Kemudian adalah kelengkapan informasi dari bahan ajar itu sendiri. Keempat adalah komponen kegrafikan, di mana yang pertama penggunaan font, jenis dan ukurannya bagaimana, lalu layout atau tata letak dari grafik tersebut, kemudian ilustrasi, gambar maupun foto, apakah sesuai atau detail tidaknya, dan yang terakhir adalah desain dari keseluruhan tampilan bahan ajar itu sendiri. Yang kelima adalah variabel dalam evaluasi. Idealnya, evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang mencakup kualitas bahan ajar cetak, seperti materi, biaya, dan distribusi. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala yang lain. Maka terdapat beragam format alat bantu dalam mengevaluasi bahan ajar. Setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi itu sendiri.
Jadi variabel itu untuk mengevaluasi sebuah bahan ajar. Pembahasan kita yang ketiga adalah lembar evaluasi dari bahan ajar itu sendiri. Jadi di sini adalah salah satu contoh tabel untuk mengevaluasi bahan ajar, di mana kita harus menuliskan dulu variabel apa saja yang akan ada untuk mengevaluasi bahan ajar, di mana contohnya ada kecermatan isi, ketetapan cakupan isi, lalu penggunaan bahasa, dan perwajahan dari display bahan ajar yang ada. Di setiap variabel kita juga harus memiliki indikator, menjelaskan indikator apa saja. Setelah itu hasil evaluasi hanya kita isi ya atau tidak. Jadi dalam bahan ajar tersebut sudah sesuai atau belum, tinggal kita centang di kolom ya atau di kolom tidak, sesuai dengan aktual bahan ajar yang ada. Jadi kita harus membuat variabel terlebih dahulu dan indikatornya dari setiap variabel, lalu kita bisa mulai mengevaluasi bahan ajar yang ada. Dari tabel di atas, kita bisa melakukan analisis penilaian. Setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar yang ada. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar, apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan dan ketetapan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak dari bahan ajar itu sendiri. Di sini adalah salah satu contoh evaluasi untuk bahan ajar cetak. Jadi dari tabel yang sebelumnya kita bisa melihat apakah tingkat dari setiap variabelnya. Di sini ada tinggi, sedang, dan rendah. Kita ambil data itu dari evaluasi bahan ajar dari tabel sebelumnya. Ini untuk yang bahan yang cetak. Tabel selanjutnya ini untuk bahan non cetak seperti foto, gambar, poster, atau kartun. Jadi ada dua bahan ajar, cetak dan non cetak. Jadi dibedakan untuk evaluasinya. Yang pertama untuk yang cetak, yang ini tabel atau form untuk bahan ajar non cetak. Seperti itu. Dan kriteria penilaian, akan saya buka dulu filenya. Nah, di sini adalah lembar evaluasi bahan ajar, di mana jika kita sudah mengevaluasi, kita tinggal melihat skor dari evaluasi yang ada. Apakah ada 5 tingkatan? Yang pertama tidak memuaskan, yang kedua kurang memuaskan, ketiga cukup memuaskan, keempat memuaskan, dan yang kelima memuaskan. Tinggal kita centang salah satu kolom yang ada dari 1 hingga 5. Dari penilaian yang ada seperti tinjauan umum, pendahuluannya bagaimana, uraian materi pengajaran dari bahan ajar tersebut, lalu penutupnya seperti apa. Seperti itu. Ini adalah rubrik evaluasi bahan ajar. Dan cara penilaiannya ada jika bernilai 1, jika bernilai 2, bernilai 3, dan bernilai 5. Jadi jika kita memilih centang bernilai 5, maka deskripsi singkat dari bahan ajar tersebut, paragraf menyatakan kaitannya dengan materi lain atau kehidupan sehari-hari. Jadi bahan ajar yang kita evaluasi sudah berkaitan dengan materi atau kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti itu untuk yang rubrik evaluasi bahan ajar. Jadi kita lihat di setiap aspek dan kita sesuaikan dengan bahan ajar yang ada. Apakah sudah sesuai dengan 5 pernyataan yang ada di sini, kita tinggal pilih saja salah satu, maka kita juga bisa akan menganalisa akhirnya dari hasil rubrikasi evaluasi bahan ajar, apakah
bahan ajar yang kita nilai itu masih relevan atau harus dikembangkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Itu. Kesimpulannya, pengembangan buku ajar sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL yang ada. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian untuk pembahasan rangkuman dari bahan ajar dan rubrikasi penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.